Sekarang kita main apa nih? Aduh, kita main yang lagi rame-rame nih, Bang. Ya, Yang lagi hangat-hangat gitu ya. betul, yang lagi Hiruk pikuk. panas-panas. Jadi Nala Milenial malam ini akan menelaah soal lagi-lagi putusan 135 dari Mahkamah Konstitusi yang sekarang itu terbaru. Itu luar biasa, saya baca keterangan dari Ketua KPU itu, Bang. Disebutkan oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin bahwa dalam prosesi penetapan putusan 135 dia tidak pernah dilibatkan entah itu dalam sidang untuk memberikan keterangan lisan ataupun dalam secara tertulis kelembagaan Mahkamah Konstitusi meminta keterangan KPU. Itu tidak ada satupun. Dan dalam pertimbangannya MK tiba-tiba menyertakan KPU sebagai salah satu dasar untuk memutus, yaitu beban kerja dari KPU. Itu gimana kira-kira Bung Gilang memandang putusan 135 ini? Pertama-tama Bang, mungkin secara konseptual kita harus pahami dulu putusan 135 ini lahir dari prosesi yang sangat panjang gitu ya. Mulai dari awal mulanya adalah putusan MK 55 2019. Ketika itu pemohonnya juga perludem gitu ya. Dalam hal ini kita paham eskalasi pemilu serentak ini tidak mudah secara gamblang kita lihat karena Indonesia sendiri masih menuju kepada konsolidasi demokrasi. Di mana titik-titik vital demokrasi di mana ada kompetisi dan partisipasi itu harus ditekankan. Itu dasar sekali. Menurut Samuel Huntington itu esensi demokrasi prosedural itu kan setidaknya ada dua unsur, partisipasi dan juga kompetisi. Nah, untuk dapat menyerentakkan gitu ya pemilu di mana negara kita Indonesia tercinta ini justru sangat-sangat multikultural dan juga majemuk dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa dikategorisasikan mengikuti rezim yang mana. Karena putusan MK 55 2019 itu terdapat 6 desain keserentakan pemilu. Nah, dari 6 desain itu MK tuh menyerahkan kembali ke pembentuk undang-undang. Karena lagi-lagi MK adalah legislator. Pembahasannya demikian. Ini kita kalau mau berdebat antara MK sebagai negative legislator ataupun positive legislator, itu lain soal. Ini persoalannya adalah gimana implikasi dari putusan MK 135 kan. Nah, gitu. Jadi ketika putusan 55 2019 itu sudah diputus oleh MK dan akhirnya pembentuk undang-undang yakni DPR bersama Presiden merumuskan formulasi desain keserentakan pemilu yang dianut gitu ya dalam pemilu 2024 kemarin, yakni adalah pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Itu dianggap sebagai keserentakan pemilu yang tidak menihilkan hakikat keserentakan pemilu. Akhirnya 14 Februari itu untuk pemilu nasional dan pilkadanya, pemilu lokalnya itu 27 November 2024 kemarin. Dilelah selesai. Terus masuklah kepada putusan MK 135. Permohonan itu, perbaikan permohonan perludem itu Oktober 2024, Bang. Jadi Oktober 2024 itu udah masuk perbaikan permohonan dan masuk ke pemeriksaan persidangan. Jadi dalam hakikatnya ya, apalagi Mahkamah Konstitusi, beracara di Mahkamah Konstitusi ini sedikit berbeda dengan beracara di peradilan umum gitu ya. Ya lagi-lagi kita tahu ada kualifikasi pemohon, ada legal standing pemohon, terus juga bagaimana menghadirkan ahli, bagaimana menghadirkan saksi, dan seterusnya. Mungkin kalau misalkan ditarik ikatannya kepada bahwasanya ketua KPU tidak dilibatkan secara aktif, mungkin dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan juga sebenarnya KPU dilibatkan sebenarnya menurut. Karena dalam dinamikanya pemanggilan pihak terkait itu udah pasti ada gitu Bang, minimal tuh eselon 2. Jadi biasanya representasi, biasanya kayak gitu. Nah, dinamikanya Mahkamah akhirnya berpendapat bahwasanya dalam petitumnya mengamanatkan bahwasanya pemilu dimaknai serentak itu dipisah akhirnya dikotomi kan antara pemilu nasional yakni diagendakan termulai 2029 dan juga pasca pemilu nasional yakni jedanya adalah 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan maksimal 2 tahun minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun gitu ya, itu adalah pemilu lokalnya termulai berarti 2031 gitu kan. Lantas pertanyaannya adalah apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak gitu kan. Apakah ini bisa dilaksanakan atau apakah ini eksekutorial atau tidak gitu kan. Tapi kan persoalan itu tidak lagi melulu soal bagaimana implikasi apakah putusan MK ini final and binding gitu ya. Betul. Apakah justru DPR kan kita tahu ya komposisi MK itu kan 9 hakim itu kan dari representasi trias politika semua. Ya kan? Presiden 3, DPR 3 dan juga Mahkamah Agung 3 gitu kan. Dan ya tidak dapat dipungkiri juga Mahkamah Konstitusi ini harusnya tidak lagi banyak sekali. Ini kalau kata Bung Pata ini manuver gitu ya. Tapi
lagi-lagi kita harus hargai juga, Ya. karena lagi-lagi Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan untuk judicial activism, di mana judicial activism ini bermakna untuk judicial interpretation. Ya. Nah, ketika udah ditafsirkan gitu kan sebagai the guardians of constitution, maka harus patutnya ditaati. Tapi lagi-lagi kita harus menilik nih titik mana putusan MK 135 ini bisa dilaksanakan gitu kan. Ya. Apalagi pemilu 2024 baru selesai, Ya. baru masuk 2025, dan apakah memang Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya? Ya, itu yang sebenarnya menarik untuk kita diskusikan, karena kalau kita lihat perbedaan mendasar antara putusan nomor 55 2019 dengan nomor 135 sekarang 2024 yang baru saja diputus itu adalah perbedaan tentang Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution and the sole interpretation of constitution. Itu dia memberikan di putusan 55 dia memberikan kewenangan kepada legislator, regulator untuk melakukan diskursus publik, melakukan deliberasi publik untuk menentukan sistem mana yang sekiranya cocok dan sesuai untuk dijalankan. Tapi perbedaan mendasar dengan putusan 135 yang sekarang menyebabkan tadi kegaduhan konstitusional itu adalah dia memfinalkan metode dan prosedur pelaksanaan pemilu, pemilihan umum dan pilkada. Jadi sesuatu yang semula itu diberikan ruang dan kewenangan untuk ditentukan melalui deliberasi publik oleh wakil-wakil rakyat, sekarang itu difinalkan oleh lembaga peradilan. Itu kira-kira gimana dalam pandangan Bung Gilang soal itu? Oke. Ini lagi-lagi tidak terlepas pisahkan dari konteks apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terhadap hal-hal yang berbau open legal policy, gitu ya? Ini selalu menarik ini. Dulu kita seringkali waktu pilpres kemarin lah ya, tidak dilepas pisahkan mau siapapun yang punya segmentasi politik apapun, tidak dilepas pisahkan dari putusan 90 gitu ya. Itu seringkali menjadi presiden bahwa seakan-akan Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya untuk bisa memutus ranah-ranah yang open legal policy, padahal itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, sebenarnya ada takaran di mana Mahkamah Konstitusi itu bisa bahasanya memutus sebuah putusan atau melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering itu ketika sebenarnya MK itu pernah memutus dalam putusan 51, 52, 53 2008 itu di mana itu kalau tidak salah ya tahun 2008 ini ya, ketika waktu itu masih ada Prof Mahfud gitu ya. Nah, itu di situ ada indikator di mana ketika seorang warga negara yang merasa merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh suatu norma tertentu, dia bisa menguji kepada MK dan memohonkan kepada MK untuk melakukan rekayasa konstitusional. Itu ketika ada 3 indikator. Pertama adalah rasionalitas, kedua adalah moralitas, dan yang ketiga adalah ketidakadilan yang intolerable. Nah, 3 indikator itu bisa semacam dimohonkan atau didalilkan. Kan kita tahu ya, barang siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan, kan gitu. Lagi-lagi di sini setidak-tidaknya saya merasa bahwa suasana kebatinan daripada pemohon 135 ini itu ingin bahwasanya orientasinya adalah kepada penyelenggara dan pemilih gitu. Walaupun tidak dapat dipungkiri sebagai peserta dalam penyelenggaraan pilkada atau pemilu itu kan pesertanya partai politik kan. Betul. Nah, ya untuk pilkada mungkin ada perseorangan, tapi intinya partai politik ini menjadi epicentrum nih, ya kan? Epicentrum untuk bisa melakukan eskalasi partisipasi rakyat. Kan gitu, fragmentasi. Jadi partai politik adalah motornya, ya kan? Motor untuk bisa aspirasi rakyat itu terpenuhi, kan gitu. Tapi lagi-lagi Bung Fatah melihat konteksnya bahwa terdapat perbedaan pendirian gitu kan. Biasanya Mahkamah Konstitusi ini seringkali perbedaan masa periode dan perbedaan ini lagi-lagi ada perbedaan pendirian. Nah, ini sebenarnya hal yang lumrah kalau kita lihat secara ketatanegaraan. Tapi demikian seharusnya kita lebih bisa fokus kepada apakah justru implikasi daripada suatu putusan MK itu benar-benar mengikat sifatnya. Apakah benar-benar sifatnya final dan apakah benar-benar mengikat gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya. Ya, karena kalau kita bicara soal finalitas dari putusan MK, kita pasti dalam konteks ini itu akan terjebak dalam dilema di mana apakah kita akan memilih untuk menunaikan putusan MK yang sekarang dengan model pelaksanaan
pemilu dan pilkada sebagaimana yang sekarang ditentukan, ataukah kita akan memilih dengan putusan 55 2019 di mana di sini kan seolah-olah yang ditampakkan oleh MK adalah inkonstitusionalitas, di mana putusan MK itu tidak lagi dengan sesuai dengan konstitusi yang sifat dan statusnya final and binding kan. Itu satu. Yang kedua juga yang menarik itu Bung Gilang, kalau kita lakukan diskursus lebih jauh, yang menyebabkan kegaduhan di parlemen sekarang, di hampir semua fraksi di DPR RI, bahkan sekarang itu mulai bergulir di MPR, yang memang secara konstitusional itu berupaya untuk melaksanakan putusan MK yang final and binding, tapi di sisi lain, mereka juga berhadapan dengan tembok besar, yaitu ketentuan dalam konstitusi pasal 22E. Oh, ya, 22 ya. Ya, 22E. Ayat 1 tuh. Ayat 1 yang di sana itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ya. Kemudian ayat selanjutnya disebutkan bahwa pemilu yang 5 tahun sekali itu ya untuk memilih DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan di sana itu ada DPRD. DPRD. Itu bagaimana kira-kira sekarang kita MK, apakah MK ini dalam memutus perkara 135 ini turut mempertimbangkan tidak kebuntuan-kebuntuan konstitusional serta sekarang dilema-dilema konstitusional antara putusan MK yang statusnya final and binding yang terbaru dengan putusan sebelumnya, serta antara status putusan MK dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar itu gimana? Oke, ini menarik sekali ya. Konstelasi bahwa apakah memang MK sebagai penafsir konstitusi, apakah justru bisa bertentangan dengan konstitusi itu sendiri? Nah, ini menjadi diskursus yang menarik. Lagi-lagi, mungkin statement beberapa fraksi yang kita lihat dari media massa per hari ini kan melihat bahwa, wah ini tuh tidak eksekutorial. Karena lagi-lagi pemilu itu 5 tahun sekali. Lagi-lagi pemilu itu unsurnya kalau pemilu nasional ya, itu memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, terus juga DPD dan juga DPRD, unsur DPRD. Kita harus tilik dulu pemaknaan fondasi dalam filosofis batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Sebagaimana amandemen terakhir 2001 tuh. Nah, itu dilihat U22 ini kan merujuk kepada pemilu dan pilkada itu merujuk ke 18 ayat 4. Nah, pasal 18 ayat 4. Pemilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, sebenarnya yang menjadi presiden kegaduhan konstitusionalnya adalah apakah DPRD itu termasuk ke dalam rezim pilkada? Nah, itu dulu. Apakah DPRD itu termasuk dalam rezim pilkada atau tidak? Tapi dalam dinamika kemarin putusan MK 135 yang saya lihat itu justru banyak sekali pergulatannya. Ya, kita tahu lah ya, unsur dari setiap hakim konstitusi itu punya pendiriannya masing-masing. Nah, lagi-lagi di sana pergulatannya adalah apakah tidak mengakibatkan kepada pemerintahan yang terputus. Ya, ini sempat ditanyakan, mungkin bisa dilihat di tayangan ulangnya di pemeriksaan persidangan gitu ya, di 135. Yang Mulia Arsul Sani itu mengatakan apakah memang para pemohon tidak mengkhawatirkan adanya pemerintahan yang terputus. Karena kalau ada jeda 2 tahun, otomatis ada ketika satu pemerintahan itu 5 tahun sekali, itu pasti ada 2 tahun di mana pemerintahan yang baru berjalan. Betul. Gitu. Nah, itu kan tidak koheren antara konteks pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Tapi lagi-lagi kita harus paham juga bahwa ada dilema ketika pemaknaan pemerintahan daerah itu dalam Undang-Undang Pemda 23 2014 itu yang dimaknai adalah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah gubernur dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, disinilah diskursus itu mengalir gitu. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh pemohon ketika sirkulasi itu terjadi, jadi tidak menghilangkan makna 22E ayat 1 sebenarnya. Tidak menghilangkan makna 5 tahun sekali karena itu adalah masa transisi gitu loh. Kita harus ingat di tahun 97 itu juga pernah terjadi. Akhirnya pemilu dipercepat. Akhirnya pemilu terjadi tahun 99. Itu terjadi. Pemotongan masa jabatan terjadi. Terus kita harus lihat juga ketika presiden pilkada. Kemarin 2022 dan 2023 pilkada itu ditiadakan loh. Ya, jadi ada kompromi politik di situ. Sempat ditiadakan karena diisi oleh penjabat kepala daerah. Padahal frasa dalam pasal 18 ayat 4 adalah dipilih secara demokratis. Pemaknaan dipilih itu menurut pakar hukum pemerintahan daerah Joko Priatmoko gitu ya, itu mengatakan bahwasanya dipilih itu adalah maknanya ada 3. Hak memilih, hak dipilih, dan juga hak menyatakan ketidaksetujuan. Ini korelasinya dengan kotak kosong. Tapi intinya tidak ada frasa diangkat gitu. Penjabat kepala daerah itu diangkat loh. Karena ditunjuk oleh Mendagri, diangkat oleh presiden. Nah, tapi ini korelasi menjadi menarik. Jadi luar biasa menarik berdasarkan apa yang disampaikan Bung Gilang tadi. Saya sampai dapat insight
kepikir kayak momen eureka kalau Archimedes. Saya kepikir jadi seolah-olah MK ini memang dengan sengaja melalui putusan 135 mengarahkan agar terjadi situasi inkonstitusional, entah itu misalnya kekosongan kekuasaan, ketiadaan yang dipilih, kemudian ketiadaan hak untuk memilih, serta ketiadaan hak untuk menyatakan ketidaksepakatan seperti yang tadi disampaikan kan, dengan putusan yang memfinalkan status masa transisi, bahkan ini sudah ditetapkan dengan rigid di sana itu waktunya sekitar 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun kan, yang mana itu kan kalau kita baca dan telaah secara tidak langsung seolah-olah MK melalui tafsirnya memaksakan agar terjadi situasi inkonstitusional, di mana tadi satu terjadi kekosongan kekuasaan, kemudian tadi yang kedua ketiadaan hak warga negara untuk dipilih, ketiadaan hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Itu kan saya kira situasi macam itu amat berbahaya bila misalnya terjadi dalam republik kita, bahkan berpotensi terjadi kekosongan kekuasaan kan, sementara hak paling dasar dari seorang warga negara adalah hak demokratis. Dalam sebuah negara demokratis adalah hak untuk memilih dan dipilih kan. Sekarang melalui putusannya hak itu berpotensi terenggut setidak-tidaknya selama 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Oke, sebenarnya arah ke sana benar, bisa aja potensial terjadi. Tapi memang yang kita tilik mungkin dari segi ketatanegaraan adalah bagaimana korelasi antara peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pijak dari sebuah fenomena hukum itu harus benar-benar mengalir gitu ya. Karena lagi-lagi ini kan yang menjadi menjadi problematika dan pasang surut angin berlalu di parlemen ini adalah siapa yang akan mengisi gitu kan. Apakah diperpanjang masa jabatannya melalui bahasanya perpanjangan SK gitu ya. Ini konteks administratif ini nanti. Iya kan? Atau justru ada pemilihan selak gitu, atau mungkin pemilihan transisi yang khusus untuk DPRD, karena mekanisme PJ itu kan sudah terjadi, sudah diakomodasi dalam Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pilkada perubahan kedua. Nah itu intinya adalah bagaimana langkah yang tepat gitu kan, bagaimana langkah yang tepat. Faktanya adalah putusan MK 135 sudah diputus gitu. Nah apakah ini bisa dikatakan bertentangan dengan konstitusi? Itu ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Tapi lagi-lagi final and binding gitu. Nah, kalau misalkan mengatakan final and binding, siapa yang paling bisa mengalahkan MK gitu konteksnya di sini? Karena nggak ada uji hukum di atas setelah putusan MK kan. Kalau di peradilan umum jelas ada banding, ada kasasi, bahkan ada PK. Ya kan? Ketika ada novum baru bisa PK lagi dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana korelasi konstitusional ini bisa dilaksanakan dengan jalan terbaik gitu sih menurut saya. Jangan jalan terbaik pertama adalah mungkin kita lihat 2 tahun sampai 2,5 tahun. Korelasi untuk menjabat 2 tahun dan 2,5 tahun itu adalah yang kosong berarti apa? DPRD dan juga kepala daerah toh. Nah, kepala daerah hasil DPRD dan kepala daerah hasil pemilu 2024. Nah, berarti apa langkah konkretnya? Pertama mungkin memasukkan unsur pemilihan transisi mungkin di dalam Undang-Undang 10 2016. Jadi ada revisi Undang-Undang Pemilu terbatas, Undang-Undang Pilkada terbatas. Jadi menurut saya sudah barang tentu tidak bisa dilepaspisahkan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Ingat putusan MK 85 2022 itu mengamanatkan Pilkada adalah pemilu. Jadi Pilkada itu adalah satu rezim yang sama dengan pemilu. Jadi tidak ada lagi dikotomi antara pemilu dan Pilkada sebenarnya. Itu putusan MK. Putusan MK itu 85. Jadi putusan MK 85 2022 secara konseptual, secara preseden, secara sosiologis, secara filosofis pun tidak ada dikotomi sama sekali antara pilkada dan pemilu, sehingga yang dimaksud dengan pilkada adalah pemilu. Jadi nanti korelasinya adalah kodifikasi undang-undang pemilu. Jadi kodifikasi undang-undang pemilu itu mencakup secara keseluruhan, mau secara fundamental, mau secara aktual itu tentang pemilu dan pilkada. Harusnya demikian. Yang lagi bergulir di DPR ini. Tapi kan yang menjadi huru-hara adalah apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kan gitu. Ini yang sebenarnya agak problematis. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan apa yang Bung Gilang baru saja uraikan soal mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan MK, tindak lanjut dari putusan MK, saya menemukan ada beberapa hal yang menarik untuk kita diskursuskan kan. Pertama, putusan MK ini seolah-olah mendahului
konstruksi kelembagaan yang ditetapkan oleh para pembuat undang-undang. Itu satu. Yang kedua, MK seolah-olah dengan status final putusannya yang final and binding, ya seolah-olah memaksa kita semua di seluruh republik ini untuk bagaimanapun mau tidak mau menerima putusannya. Itu yang itu. Yang ketiga, kita bagaimanapun bicara soal hukum tidak terlepas dari aspek-aspek politis dan unsur-unsur politis. Dalam konteks ini, dalam titik ini, bagaimanapun lembaga politik, dalam hal ini pembuat undang-undang DPR, juga punya kewenangan atas seluruh undang-undang yang ada di republik ini, tidak terkecuali undang-undang MK untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Entah misalnya penyesuaian atas status sifat-sifat serta putusan MK ini. Bahkan kita tahu sendiri bahwa DPR itu juga jadi bagian dari MPR, lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi, termasuk muatan muatan konstitusional soal pasal-pasal yang mengatur seperti pasal 22E tadi. Ya, tidak terkecuali misalnya soal pasal-pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Itu berpotensi secara politik karena dirasa ada penolakan, ada gejolak, ada kegaduhan konstitusional, bergulir proses-proses di sana untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan dalam tanda kutip perlawanan terhadap lembaga negara ini. Saya kira soal-soal itu patut kita perhitungkan selain tadi soal hukum, soal hak konstitusional warga negara, kemudian soal bagaimana kedepannya kita menindaklanjuti putusan MK ini. Ya menarik ini, Bung. Bagaimana memang eskalasi ke depan, menurut saya tidak lagi berbicara soal apakah memang putusan MK ini bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi lagi-lagi melihat putusan final and binding. Kita melihat presiden kemarin, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, putusan 91 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu MK mengamanatkan inkonstitusional bersyarat. Pertama kalinya dalam sejarah permohonan pengujian formil itu dikabulkan. Nah, itu akhirnya menyuruh mengamanatkan kepada pemerintah untuk setidak-tidaknya mengkoreksi Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan strategis gitu ya dalam amar putusannya, tapi tiba-tiba perpu gitu. Nah, ini bisa dilihat ini ada fenomena namanya constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi. Tapi lagi-lagi per hari ini ada juga di mana presiden-presiden bahwa putusan MK itu justru akan sangat sulit untuk dilaksanakan, gitu. Contoh kemarin, kita ambil contoh tentang kota kosong mungkin ya. Kota kosong itu putusan MK 100 2015. Nah, kota kosong itu ketika itu amanat putusan MK adalah mengamanatkan kota kosong itu sebagai opsi terakhir untuk menyelamatkan hak pemilih warga negara karena akibatnya kebuntuan dalam bursa variasi pasangan calon kepala daerah. Nah, akhirnya digodok oleh pembentuk undang-undang kan, harusnya habis putusan MK digodok oleh pembentuk undang-undang, tapi rasa-rasanya kurang bisa untuk diimplementasikan karena konteks putusan MK itu adalah mengamanatkan adanya plebiscit ketika itu, yakni opsi setuju atau tidak setuju terhadap terhadap calon tunggal ketika itu ya. Kan kalau calon tunggal maunya kota kosong kan. Nah, itu akhirnya pembentuk undang-undang mengakomodasinya dengan konteks bergambar atau tidak bergambar. Nah, itu kan adalah rekayasa konstitusional yang ditindaklanjuti, ya kan? Nah, atas dasar itu, menurut saya banyak sekali presiden-presiden yang harus bisa berkompromi di sini. Ya, karena lagi-lagi tidak memperdebatkan apakah memang final binding atau tidak, tapi bagaimana jalan keluar terakhir constitutional engineering itu bisa dimanifestasikan gitu loh. Bisa benar-benar konkret dan jalan keluar terakhir demi negara dan bangsa menurut saya. Betul. Tidak terlepas pisahkan juga dengan revisi Undang-Undang MK menurut saya. Betul. Karena kan sampai dengan sekarang saya kebetulan juga turut concern dan fokus penelitian bahkan di prasyarat kelulusan S1 saya mengangkat soal itu. Dalam temuan penelitian, saya menemukan bahwa MK itu tidak hanya berkewenangan untuk menafsirkan apakah satu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, tapi juga lebih dari itu berkewenangan untuk menafsirkan undang-undang dasar. Soal kewenangannya sendiri, soal apakah dia berkewenangan untuk memeriksa satu perkara, menguji satu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sampai titik itu, dan pada soal kewenangan MK sebagai negatif legislator atau positif legislator, saya menemukan bahwa MK ini bagaimanapun sebuah lembaga peradilan pada akhirnya adalah mereka legislator, karena putusan-putusan itu adalah satu produk hukum yang dihasilkan oleh mereka kan. Tapi dalam titik ini dia betul banget tadi yang disampaikan soal urgensi sejauh mana putusan-putusan dari sebuah lembaga peradilan ini, khususnya MK itu kita
berikan kualifikasi, Ya. berikan garis demarkasi agar kedepannya tidak ada lagi tafsir oleh MK sendiri Ya. terhadap kewenangannya, kemudian tebang pilih, Ya. tebang pilih Jadi putusan, ada cherry picking terhadap perkara-perkara yang diuji oleh MK kan? Iya, seharusnya memang bijaknya demikian sih. Tapi anyway, menurut saya pasang surut terhadap kalau concernnya kita adalah 135, pasang surutnya adalah bagaimana mencari jalan keluar yang paling terbaik ya, paling dirasa jalan tengah lah terhadap segala kegaduhan konstitusional ini. Karena menurut saya semua fraksi bisa mengatakan menolak terhadap putusan MK, bahkan ada ya ngomong di apa? Jangan sampai kita semua kalah dengan 9 hakim konstitusi gitu kan. Itu jokesnya lah. Tapi ya anyway, hukum adalah produk politik. Ya, betul kan? Betul. Hukum adalah produk politik. Jadi secara tidak langsung seharusnya secara kasat mata bisa dikatakan segala dinamika di MK itu politik hukum semua. Iya kan? Segala secara kasat mata saja terlihat politik hukum yang bermain. Tapi intinya adalah bagaimana 135 ini bisa diimplementasikan secara tidak langsung berimplikasi kepada sebesar-besarnya apa ya ranah demokratis tadi. Menurut saya sih itu. Betul. Jadi tidak dipungkiri juga MK nih harus ada garis-garisnya, tapi tidak dipungkiri juga itu kan untuk ke depan ya. Tapi tidak dipungkiri juga amanat putusan MK itu dilaksanakan, tapi ada demarkasi-demarkasinya. Iya. Cuma yang luar biasa menarik karena tadi Bung Gilang juga sentil-sentil tipis-tipis soal putusan MK. MK kan bagaimanapun statusnya itu adalah penafsir dari konstitusi, sumber dari segala sumber hukum tertinggi kita di Republik ini kan. Cuma dalam perkembangannya sekarang kalau kita lihat situasi dan realitas yang terjadi di sekitar MK, saya melihat bahwa ada presiden buruk yang ditunjukkan oleh MK sebagai sebuah lembaga peradilan maupun oleh lembaga-lembaga lain di negara ini terhadap kepatuhan atas putusan pengadilan kan. Tadi misalnya beberapa kali disampaikan ada misalnya putusan yang tidak ditindaklanjuti putusan MK. Tapi sekarang itu tadi juga Bung Gilang menyinggung soal putusan nomor 90 yang luar biasa menarik. Sebenarnya terhadap putusan nomor 90 kan dilaksanakan sidang etik kan. Dilaksanakan sidang etis MK dan terhadap sidang etis itu sebenarnya sudah dilaksanakan gugatan ke PT UN yang itu mengeluarkan putusan nomor 604 yang itu menyatakan beberapa hal yang luar biasa sebenarnya. Pada intinya menyatakan bahwa SK pengangkatan Hakim Ketua MK Dr. Soehartoyo yang mulia Soehartoyo itu tidak berlaku karena dasarnya yaitu proses sidang etis di MK itu memuat sejumlah cacat. Misalnya rangkap jabatan di sisi ketua majelis etisnya antara DPD dengan ketua majelis MK. Kemudian yang kedua juga sidang yang seharusnya dilaksanakan secara tertutup itu diadakan terbuka padahal PMK nomor 1 tahun 2023 itu sudah dijelaskan bahwa seluruh prosesi persidangan etis dalam konteks etis itu dilaksanakan secara tertutup. Dan yang ketiga, putusan yang dikeluarkan terhadap Yang Mulia Anwar Usman itu di luar dari ketentuan PMK. Jadi ada semacam akrobat hukum yang dilakukan dan sampai sekarang itu MK masih menunjukkan semacam disobedience pembangkangan terhadap putusan lembaga peradilan untuk enggan untuk melakukan tindak lanjut sebagaimana putusan yang dikeluarkan oleh PT UN. Saya kira ini juga penting untuk jadi bahan diskursus dan percakapan kita bahwa perbaikan-perbaikan kelembagaan MK sekalipun sebagai bagian dari lembaga peradilan yang seharusnya yang putusannya itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga negara harus juga menindaklanjuti putusan dari lembaga peradilan kan, karena bila tidak ini akan jadi presiden buruk dan dalam konteks hukum kita mengenal presiden sebagai sebuah jurisprudensi kan, tuntunan untuk perkara-perkara lain ke depannya. Jangan sampai ini lembaga-lembaga negara lainnya ke depannya itu menggunakan ini sebagai presiden untuk tidak tunduk dan patuh pada putusan lembaga peradilan khususnya MK sendiri kan. Kalau ditilik Undang-Undang Dasar 24
ayat 2 itu kan penguasaan kehakiman dilaksanakan oleh apa? Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Ya kan ada 4 lembaga peradilan di bawahnya, peradilan umum, peradilan agama, militer dan juga tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan sederajat sebenarnya. Ya kan? Lagi-lagi MK ini sepatutnya bisa dikatakan secara garis besar komposisi 9 hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi itu kan representasi dari tres politika. Lagi-lagi, nah sudah sepatutnya dalam tanda kutip ya bisa dikatakan output daripada putusan MK itu selain mengkoreksi dan menjadikan check and balances, tapi juga harus melihat akar implementasinya, ya kan? Akar implementasinya itu apakah ini eksekutorial atau tidak? Nah itu tadi apa ya ranah-ranah constitutional disobedience dan seterusnya. Apakah bisa dikatakan sebuah lembaga negara ketika tidak melaksanakan putusan MK, dia lantas membangkang terhadap konstitusi? Harus dilihat dulu unsurnya. Apakah memang unsurnya bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Karena lagi-lagi pembentuk undang-undang itu kan terdiri dari macam-macam fraksi, macam-macam elemen unsur masyarakat. Dan itu merupakan representasi juga dari partisipasi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri juga hal-hal tersebut terjadi. Jadi hemat saya adalah bagaimana jalan keluar terakhir 135 itu ya tadi mencari jalan tengah, dan jalan tengah tadi bisa dimanifestasikan sebagai jalan keluar untuk apa ya setidak-tidaknya partisipasi aktif masyarakat terlibat, meaningful participation-nya ada, terus juga di satu sisi final embedding-nya juga termasuk ke dalamnya, tapi jangan lupa ada evaluasi juga nih, ya kan dari sisi MK-nya. Jangan sampai seakan-akan pembentuk undang-undang kan dalam tanda kutip ya, pembentuk undang-undang seakan-akan merasa kerjaan mereka dikoreksi terus gitu ya. Kerjaan mereka seakan-akan apa ya tidak ada artinya lah, tidak bermakna lah, bahasanya kayak gitu. Tapi itu tadi, makanya harus ada garis demarkasinya, sejauh mana putusan MK ini berlaku kepada siapa saja, karena erga omnes tadi sebenarnya. Kan ya sifat putusan MK kan final and binding, karena dia final artinya tidak ada uji kembali, terus binding ini artinya mengikat itu kan erga omnes. Mengikat sejak pertama kali diucap di putusan MK itu tadi. Jadi mau bagaimanapun ya nggak ada lagi yang bisa melakukan apapun. Nah, atas dasar karena nggak bisa lagi diapa-apain lagi, itu tadi menjadi kebingungan di antara tafsiran atas putusan MK itu. Iya, betul. Tindak lanjut eksekusinya itu tafsir orang-orang berbeda-beda itu. Iya, betul. Ini jadi status final and binding dari putusan MK kan jadi bisa-bisa terancam kan dengan bagaimana tafsir pelaksanaan atas putusan-putusan ini, yang juga luar biasa menarik dari apa yang disampaikan oleh Bung Gilang tadi, itu soal produk peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, diramu panjang dengan berbagai prosesi di DPR, itu terkesan oleh MK dikoreksi, dibatalkan dalam jangka waktu itu yang kira-kira tidak sebanding serta partisipasi tidak sebesar dengan di DPR legislator. Karena kan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus banyak pihak yang luar biasa itu dilibatkan dalam proses pembuatannya. Sementara berbeda dalam proses pengadilan di mana yang menentukan itu ya tadi mau tidak mau, entah kita bicara sarkastis atau bercanda atau misalnya kita ya ingin serius menyinggung soal putusan, bagaimana putusan MK itu dibentuk, mau tidak mau kita harus berucap bahwa memang 9 orang hakim di dalamnya itu yang menentukan keberlakuan serta status undang-undang serta jangka waktunya ya sekitar 6 bulan, ya sekitar segitu, tidak sebanding misalnya dengan bagaimana proses awal pembentukan undang-undang itu sendiri yang melibatkan luar biasa banyak pihak, dan jangka waktunya itu kadang ada yang berpuluh-puluh tahun saya lihat gitu. Saking panjangnya. Iya. Lagi-lagi karena tadi bahasa ya kalau kita tilik dari segi apa yang dikatakan oleh John Rawls gitu kan tadi, Theory of Justice, putusan itu juga memiliki implikasi hukum kan? Ya, seakan-akan sama lah derajatnya dengan produk hukum yang di peraturan perundang-undangan. Tapi di luar daripada itu, menurut saya selain daripada revisi Undang-Undang MK yang menjadi urgensi juga ya, dan amanat-amanat daripada putusan MK itu harusnya bisa delegitimasi dan ditafsirkan dengan baik gitu oleh adresat yang terdampak. Karena lagi-lagi erga omnes itu tadi mengikat secara keseluruhan. Jadi tidak hanya kepada misalkan lembaga negara, misalkan pemerintah di sini, tidak hanya kepada DPR, tidak hanya kepada apalagi bahkan kekuasaan yudisial juga bisa terkena dampaknya, bahkan warga negara, orang perseorangan, badan hukum dan seterusnya bisa terkena dampaknya. Ya kan? Lagi-lagi ini hajat hidup orang banyak. Jikalau memang
memang dalam tanda kutip MK melampaui kewenangannya, silakan di-clear-kan gitu loh. Ya. Di-clear-kan sejauh mana melampaui kewenangannya. Tapi Ya. harus dilihat juga manuver yang dilakukan oleh MK tuh sebagai the art of interpretation. Jadi kayak apa ya? Kan hukum itu adalah seni untuk menafsirkan. Ya, betul. Ya, jadi karena MK adalah penafsir konstitusi, MK melakukan kewenangan untuk melakukan judicial activism. Nah, judicial activism itu adalah bagaimana MK setidak-tidaknya memberikan garis pemaknaan atas norma yang diujikan terhadap batu ujinya. Ya kan? Dia kan menguji misalkan norma sekian, pasal berapa, undang-undang berapa, terhadap batu ujinya. Batu ujinya hak-hak konstitusional yang dianut dalam undang-undang dasar, ya kan? Yang diakomodasi dalam undang-undang dasar. Jadi ya tidak bisa disalahkan juga sebenarnya. Per hari ini saya bisa bilang MK tidak bisa disalahkan konteks secara keseluruhan karena dia hanya menjalankan amanat daripada kewenangannya. Tapi lagi-lagi garis demarkasinya itu loh, garis titiknya itu yang harusnya bisa dievaluasi. Karena MK sekarang gini, analoginya adalah MK merasa bahwasanya ini adalah bagaimana saya berusaha sebaik mungkin mengeskalasikan segala kewenangan yang saya miliki untuk sebaik-baiknya apapun yang dimohonkan oleh para pemohon misalkan gitu. Tapi lagi-lagi di luar itu kan banyak yang seharusnya bisa ditilik ya kan, harus bisa dikompromikan lah. Pada tafsiran daripada putusan MK ini macam-macam konotasinya. Ya betul. Pada titik itulah sebenarnya percakapan kita sekarang pun demokrasi deliberatif yang tengah kita lakukan di forum nalar milenial ini juga menghendaki agar ada pembenahan, karena kalau tidak bagaimanapun status final and binding kemudian kepastian hukum dari sebuah putusan pengadilan itu kan berimplikasi, berkonsekuensi pada status negara kita sebagai sebuah negara hukum kan. Kalau kita tidak lagi menampakkan ketundukan pada hukum, maka status serta ketentuan kita sebagai sebuah negara hukum kan tidak lagi berlaku. Kita secara tidak langsung menabrak, bahkan ya mau tidak mau kita mengabaikan ketentuan itu kan. Untuk itu ya bagaimanapun kita mesti belajar untuk berbenah ke depannya. Entah itu misalnya secara legal melalui aturan perbaikan, kalau dalam teorinya Friedman itu kan perbaikan substansi hukum kan. Untuk mencapai keadilan kan kita harus memperbaiki substansi hukum kan. Kemudian kita juga harus mulai mempercakapkan perbaikan pada struktur hukum. Dalam konteks ini khususnya MK, kita bagaimanapun harus mempercakapkan bagaimana kira-kira kita memperbaiki struktur yang ada di MK ini. Kalau perlu ya kita struktur yang sebelumnya ada yang menyebabkan berbagai kegaduhan di dalamnya ini, ya kalau bisa kita rombak ulang semuanya kan. Kalau kita hendak memulai perbaikan serta upaya, kalau kita hendak memulai perbaikan baru kan, kemudian yang ketiga kan budaya hukum. Baru setelah dua hal itu kultur hukum kan, baru setelah kedua hal itu dibenahi kita baru bisa membangun budaya ketundukan serta kepatuhan hukum. Tapi ya tadi yang pertama aturan itu harus dibenahi. Kalau dalam konteks percakapan kita dari awal kan tentu kita tidak akan lepas dari aturan MK kan, bicara tentang perbaikan serta revisi undang-undang MK. Yang kedua ya struktur hukum yang ada di dalamnya, yaitu para hakim konstitusi. Mau tidak mau kita harus berbicara tentang memulai wacana tentang perbaikan hakim konstitusi, struktur hakim di dalamnya. Yang ketiga baru kita bisa bicara kultur ketundukan terhadap konstitusi sebagai sebuah negara yang konstitusional. Seharusnya Mahkamah Konstitusi punya kecermatan untuk mengidentifikasi problem-problem yang terjadi dalam momentum pemilu dan pilkada kan. Baru setelahnya mengeluarkan putusan yang relevan untuk jadi solusi bagi tiap-tiap problem itu. Bukannya tadi ya saya malah melihat terkesan Mahkamah Konstitusi menambah problem-problem baru kan. Bagaimanapun berbagai tafsir serta kegaduhan yang terjadi itu satu bentuk problem. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang juga berkewenangan untuk menafsirkan undang-undang, di dalamnya ada proses-proses politik hukum yang termuat di dalamnya yang bagaimanapun itu menimbulkan kecurigaan di ruang publik. Apakah proses-proses politik dalam tanda kutip gelap itu juga terjadi di ruang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang sebenarnya mesti kita terus awasi, kita terus periksa agar situasi serta fenomena semacam itu tidak terjadi di ruang suci Mahkamah Konstitusi. Jadi gitu rekan-rekan sekalian, percakapan kita di Nalar Milenial malam ini luar biasa banyak insight serta pandangan yang bisa dipetik. Semoga rekan-rekan sekalian tercerahkan oleh percakapan Nalar Milenial malam ini.